Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan semua yang datang ini mendapatkan kemuliaan barokah Al-Quran. Saya sangka tadi mau dibawa ceramah ke tempat jin, masuk ke pokok-pokok sawit. Tengok mana orangnya ini. Dia bilang ke panitia, tolong pastikan dulu ini ceramahnya ke manusia atau ke orang bunian ini. Begitu sampai menengok manusia, macam susun paku payung. Kabarnya ada yang menunggu dari jam 5 pagi tadi. Jam 5, berarti salah jadwal kalian. Ya Allah, balaslah kebaikan Bapak Ibu yang hadir ini semua. Ini yang datang ini semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini semua pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini semua datang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku Abdul Somad hanya sebagai pelayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokat orang-orang yang soleh dan solihah ini, mudah-mudahan barokat orang yang baik-baik ini, turunlah kemuliaan di tanah yang belum ada apa-apanya ini, insya Allah. Diminta saya meletakkan batu pertama tadi. Saya sangka mau menanamkan jenazah. Yang sama kita hormati Ibu Wakil Bupati Labuhan Batu beserta semua forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua Majelis Ulama, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala yang berkepala, yang tak berkepala, oci-oci, ibu-ibu, bapak-bapak, opung-opung, tulang-tulang, mas-mas, yang besar tadi bawa gelar, yang kecil tadi sebut nama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya ini yang datang ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tahu saya terpaksa kalian menyebut Allah. Macam kambing ditarik suara ustaz sebenarnya. Kalau Quran dibacakan, dengarkan baik-baik, mulut diam, telinga mendengar, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Pernah abang tuh membacakan Quran untuk ibu di kamar? Tak usah jawab, tak usah, bohong nanti kalian. Pernah abang membacakan Quran untuk ibu ini di kamar? Tak usah jawab. Nanti malam bacakan. Betapa indahnya ibu punya menantu. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat An-Naba amma yatasaalun. Sah, kata saksi. Sah. Yang kuat-kuat Pak, Bapak belum gosok gigi. Malam tuh ibu dengarlah menantu di samping membacakan Quran jam 2 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Apa kata ibu berbisik ke lakinya? Tengok letu bang, orang tuh baru nikah malam ini, udah dibawanya bininya tahajud.
Kita udah 30 tahun nikah tak pernah bangun tahajud malam. Memang kau bang laki Fir'aun. Mudah-mudahan barokah Quran. Suami-suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya. Bibarokatil Quran. Bini-bini yang belum sholat dibukakan pintu hatinya. Ada bapak yang sudah hijrah, yang sudah baik, yang sudah sholat, yang sudah baca Quran, dapat pula nasib bini mak lampir. Ada ibu-ibu yang sudah solihah, sudah rajin wirid yasin, sudah baca Quran, dapat pula laki Fir'aun. Itulah adilnya Allah. Betul? Apa pula betul? Kalau orang baik dikasihnya baik, yang jahat itu siapa yang mendakwahinya? Kalau bapak baik dapat bini baik, lalu kuntilanak itu siapa yang mendakwahinya? Maka bapak insya Allah menjadi pemimpin yang baik karena ibu tadi menjadi baik karena bapak insya Allah. Amin. Ibu juga begitu. Kalau laki belum sembayang, besok bisikkan telinganya, sembayang bang, malaikat maut sudah di Tanjung Balai. Besok pagi ibu menyanyi, jangan marah-marah, nanti cepat tua. Ibu sambil nyanyi, masak nasi goreng besok pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Nyindir aku kau ya? Gak ada aku nyindir, abang aja yang sensi sekarang nih. Memang orang kalau mau mati sensitif bang. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah bibarokatil Quran. Pondok pesantren Ibnu Sabil itu di mana? Itu bukan, jadi di alam goib. Pesantren Ibnu Sabil selama ini menyewa, mengontrak rumah santrinya 40 orang gratis tak berbayar. Di mana lokasinya? Mana aku tahu? Kalian yang tinggal di sini. Jadi informasi tadi dapat Ustaz dari mana? Aku sebelum ceramah aku tanya-tanya duluan. Mana pesantren Ibnu Sabil itu? Belum ada Pak Ustaz. Kenapa kalian undang aku ke pesantren yang belum ada? Diharapkanlah Abdul Somad meletakkan batu pertama supaya berdirilah pesantren di sini. Apa untungnya untuk aku? Bukan aku dapat gaji tiap bulan. Untungnya kalau Abdul Somad mati, mengalir pahala tiap bulan dari pesantren Ibnu Sabil. Apa kalian aminkan? Matilah aku ini tak lama lagi. Kalau mati Abdul Somad, pahala ceramahnya sudah habis, diambil subscriber. Kalau Abdul Somad mati meninggal, pahalanya sudah diambil karena dia riya, karena dia sum'ah, karena ditengok orang. Tapi masih ada yang kuharapkan mengalir dari Labuhan Batu, anak-anak yang soleh. Kemana anak itu tadi? Pulang semua? Ada? Masya Allah, mohon maaf anak-anakku. Mana yang laki-laki tadi? Mohon maaf, aku kira merajuk kalian pulang. Pas naik tadi ke atas, bergoyang pentasnya. Saya sangka gempa Cianjur. Bergoyang. Saya tak masalah, tapi kata panitia tadi, lebih baik kita ke bawah Pak Ustadz. Kenapa begitu? Karena kalau sampai ini jatuh, sakitnya tak seberapa, malu nah ini. Viral berita kemana-mana, Abdul Somad jatuh. Tanda-tanda Labuhan Batu akan hancur, kata orang itu pula. Maklumlah di medsos ini kan, setan semuanya. Alhamdulillah, aman semuanya. Tadi begitu sedang heboh-hebohnya tadi, kami akan pulang kalau ini tidak mau turun. Ada pula lah ocik-ocik mengintip dari itu. Ustaz katanya. Allahu Akbar. Semana lawak mau mengamuk di Labuhan Batu, ya kan? Sedang seriusnya tegang-tegang. Mobil jangan pergi dulu, buka pintu. Kalau nggak mau orang ini turun, kita akan naik, kita tinggalkan ini. Ada pula di balik itu. Ustaz kan itu. Allah, hampir ku baca ayat kursi tadi. Baik-baik orang Labuhan Batu, betul. Ya Allah,
lebih 40 orang yang datang nih kan, lebih 400 orang kan, lebih 4.000 orang kan. Ya Allah, bibarakati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih 4.000 orang. Sampaikan niat kami supaya berdiri pesantren Ibnu Sabil di sini ya Allah. Di sini anak-anak akan menghafal Quran ya Allah. Sudah digambar kalau berdiri pesantren, insya Allah bisa menampung 800 anak nanti. Dari 800 anak itu bebini dia menjadi 1.600 anak. Anaknya pula 2. Berapa itu ya? Habis itu pula anak nih ganteng-ganteng, ada yang bininya 3. Setuju kalian? Tengok, yang kalian macam-macam. Tak ada yang setuju ibu-ibu nih. Disambalnya nanti donat kalian tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku mancing aja Pak. Jadi kalian yang berpikir macam-macam, waspadalah. Betul kan Bu? Masya Allah, tabarakallah. Drone, lambaikan semua tangan ke drone. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah direkam orang tuh tadi dah. Mau menunjukkan bahwa ada manusia di dalam pokok kelapa sawit. Nanti ditengok orang, saudara kita dari Sabang sampai Papua menonton, ditonton orang tuh, oh banyak juga karyawan PT Kelapa Sawit nih ya, kata orang. Tak tahu orang itu, ini adalah pencinta-pencinta Al-Quran, ini adalah pencinta-pencinta ulama, ini adalah orang-orang yang ingin agar anaknya hafal Quran. Ya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini semua, mudah-mudahan anaknya menjadi penghafal Quran. Ibu nanti di padang mahsyar dipakaikan di kepalanya tajun minan nur, mahkota, tapi bukan, ini imitasi, dipakaikan nanti ke atas kepala ibu tajun minan nar. Kalau bahasa kampung kami, crown from the light, mahkota dari cahaya dipasangkan ke kepala ibu, dipasangkan ke kepala bapak, dipasangkan kepala bapak, dipasangkan ke kepala bapak, bapaknya bapak-bapak. Kenapa? Karena anaknya hafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita semuanya hafal Quran. Waktu anak saya pulang ke rumah, saya suruh dia baca. Hazik, sini nak. Ya bah, coba baca hafalan ayat. Dibacakannya lah, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Meleleh air mata saya, Mak. Meleleh air mata saya, Pak. Aku berceramah ke sana kemari, kok bisa hafal juz 29, juz 30. Datang saya ke sekolahnya, mau berterima kasih ke gurunya, mau saya cium tangan guru itu. Begitu jumpa, tak jadi. Gurunya perempuan. Saya kalau disuruh menceramahi orang sampai ke balik-balik pokok sawit sana bisa, insya Allah. Kalau saya disuruh menceramahi orang satu stadion, insya Allah berkat pertolongan Allah saya sanggup. Tapi kalau disuruh menghadapi anak-anak, gatal kepala saya. Karena pernah saya disuruh ceramah di TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Ulama Setianegara Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Saya pun tampil. Assalamualaikum. Anak-anak itu pun ketawa semua. Satu pun tak ada yang peduli. Ternyata menghadapi anak-anak ini bukan senang, Bu. Betul, Bu? Kenapa mereka saya tanya? Karena mereka yang punya anak. Bapak punya anak? Tak ngaku tak punya anak. Arah
kali orang nih. Masya Allah, tabarakallah. Bapak punya anak, ibu punya anak, anak-anaknya semuanya soleh. Mudah-mudahan anak bapak ibu semuanya anak yang soleh, bukan somat. Oh, bukan somat. Ya, soleh. Yang pertama, kalau Quran dibacakan turun rahmat Allah. Yang kedua, ibu dan bapak nanti di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Yang ketiga, anak penghafal Quran akan memberikan syafaat pertolongan. Ibu sudah hampir masuk surga, tapi kurang. Syarat masuk surga amalnya 1 kilo, amal ibu 9 on setengah, kurang setengah on. Datang anak penghafal Quran ini, anak-anakku yang hafal Quran, anak-anakku penghafal Quran. Nanti kalau kalian diminta Allah Ta'ala kasih syafaat, mau kalian ngasih syafaat ke Ustadz Somad? Mau kalian ngasih syafaat ke Ustadz Somad? Udah, aku udah aman udah. Nah, kalian tengok aja lah nanti. Kalian sudah berjanji di hadapan umat Nabi Muhammad. Kalian sudah berjanji, kalian akan menjadi penghafal Quran dan kalian akan memberikan syafaat kepada Abdul Somad. Kalian memberikan syafaat pada Abdul Somad. Katakan iya. Jangan ada dusta di antara kita. Begitu cara Abdul Somad menjebak anak-anak penghafal Quran ini. Ini namanya jebakan Batman syariah. Karena yang kukatakan ini kebaikan. Anak-anak penghafal Quran bisa memberikan syafaat. Nanti yang diberikannya syafaat adalah emaknya yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang menyusukannya, yang membesarkannya. Amin. Setelah itu diberikannya syafaat kepada ayahnya. Setelah itu diberikannya syafaat kepada gurunya. Setelah itu diberikan syafaat kepada lakinya. Setelah itu diberikan syafaat kepada istrinya. Habis itu dia berikan syafaat kepada tetangganya. Tapi ada satu yang dia lupa, belum dikirimkannya ke Abdul Somad. Doakan semua supaya anak-anak ini tak lupa nanti insya Allah. Minta sorban alas nih bang. Ya, yang di atas tuh campakkan aja semua. Sorban bukan sembarang sorban. Sorban ini mesti kita isi dengan duit. Duitnya nanti kita belikan semen batu bata untuk pembangunan Ibnu Sabil. Setuju? Minta anak-anak gadis, jangan yang tua-tua, karena ini nanti berat, ini agak 3 ton isinya. Karena nanti isinya ada emas, ada perak, ada perunggu, ada cincin, ada gelang, ada rantai. Minta 4 orang adik-adik yang solihah, bawakan sorban ini berkeliling, diisi. Ustaz Abdul Somad ini cuma menyuruh orang aja, dia tak ada mengisi. Paksa aku isi duluan ya. Nah, pergi pula orang tuh. Nah, pas lah udah. Bukan 1 orang Oci. Peganglah ujungnya itu 4. Karena itu nanti ada yang mengisi gelang, ada yang mengisi rantai, ada yang mengisi cincin, ada yang mengisi Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tolong plastik naik ke atas 1, karena ini banyak ikan-ikan hiu, ikan-ikan paus di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang bersedekah dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah,
anaknya soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran, mujahid fisabilillah, mengalir amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Yang ada 1 juta, masukkan 1 juta, masukkan sama dompet-dompetnya sekalian, masukkan sama kartu-kartunya sekalian. Yang tak ada bawa duit, bawa rantai, masukkan rantainya, masukkan cincinnya, masukkan gelangnya, masukkan gelang kakinya. Setuju? Awas kalau batin masukkan. Kita lanjutkan. Yang pertama, turun rahmat Allah. Yang kedua, dapat mahkota dari cahaya. Yang ketiga, dapat syafaat penghafal Quran. Berikutnya yang ke la aqulu alif lam mim har. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Alif lam mim. Berapa huruf? Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10, alif 10, lam 10, mim 10, maka mendapatkan balasan yang banyak melimpah ruah. Ibu tidak hafal Quran, bapak tidak hafal Quran, tapi dapat pahala penghafal Quran. Kenapa? Karena mengalir pahalanya. Aku tidak penghafal Quran Pak Ustadz, tapi di Ibnu Sabil anak-anak baca Quran dari mulai subuh, siang, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, malam, pagi, sore, mengalir pahalanya. Masukkan duitnya, niatkan untuk almarhumah emak, untuk almarhum ayah, mendapatkan pahala. Yang ngasih dapat, bapaknya dapat, emaknya dapat, ayahnya dapat. Untuk ayah dan emak yang sudah mendahului kita, untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu mau kalau mati dikirimkan Al-Fatihah? Bapak mau kalau mati dikirim Al-Fatihah? Dari Ibnu Sabil kita tidak dikirim Al-Fatihah, tapi kita dikirim sekhatam Quran 30 juz. Amin. Ustadz, mana Ustadz Baki tadi? Ustadz Baki, tolong nanti bacakan setiap bulan anak-anak yang hatam Quran, penghafal Quran. Ketika hatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk yang berinfak, berwakaf, bersedekah. Mengalir pahalanya semuanya insyaallah. Supaya apa? Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal waqifina wal waqifat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Untuk semua yang berwakaf, untuk yang bersedekah pada hari tabligh akbar, peletakan batu pertama, mengalirlah pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdi. Kalau mendengar suara guru, suara petir, kilat menyambar, apa dibaca? Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdi. Tasbih, planet bertasbih, petir bertasbih. Kenapa orang tak bertasbih? Ada yang lebih mulia daripada tasbih. Ayat-ayat Al-Quran. Anak Ibnu Sabil tidak hanya bertasbih, mereka membacakan Al-Quran. Kita bertasbih bersama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jalan aspal jauh dari sini. Jauh. Mana kami pulang nanti? Bukan itu yang kupikirkan makcik. Bukan itu yang kupikirkan bapak.
Bukan itu yang kupikirkan, namboru 6 tulang. Yang kupikirkan adalah kalau jalan aspal dekat, sorban duit tadi kemana hilangnya? Masya Allah, tabarakallah. Beginilah kalau orang Labuhan Batu bersedekah. Tengok, merah semua isinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti Ustadz Baki tolong dihitung. Setelah dihitung, dikira, ditulis berapa perubahannya, berapa penghitungannya. Bangunkan untuk kelas. Bangunan pertama nanti bangunan apa Ustadz Baki? Asrama sama kelas. Bangunan yang pertama adalah asrama dan kelas. Duit ibu ini akan dibelikan semen, dibelikan batu bata. Udah kalian rekam tadi? Rekamlah. Sesudah direkam, buat slow motion. Slow motion baru dikasih lagu. Baru kalian share. Nanti anak-anak muda yang pandai buat video, video ibu memasukkan tadi, kalian buatkan slow motionnya, diisi dengan lagu soundtrack, baru dibuat bawahnya. Salurkan bantuan Anda ke pesantren Ibnu Sabil. Mudah-mudahan rezeki Anda berlimpah. Siapa yang tak bersedekah, suaminya dilarikan pelakor. Amin. Tengoklah Pak, betapa sayangnya mereka ke Bapak. Walaupun selama ini dia garang, walaupun dibilangnya kau jangan pulang-pulang lagi, biar aja dia ambil janda. Tapi waktu tadi ku bilang, tak ada satupun yang mengaminkan betapa cintanya mereka kepada Bapak. Betul Bu? Alah, malu pula. Masih ada duit kalian lagi? Masih? Isi lagi, isi lagi. Sudah sampai berapa tadi? Pertama, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dipakaikan di atas kepalanya mahkota dari cahaya. Yang ketiga, mendapatkan lipatan pahala berlimpah. Yang keempat, mendapatkan syafaat dari penghafal Quran. Memang orang kalau kehausan, lama menunggu, memang payah berpikir, memang payah. Apalagi kena hujan panas ini, demam-demam nanti ini. Tapi insya Allah barakah Quran. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kami turunkan Quran sebagai penyembuh. Yang sakit-sakit menjadi sehat insya Allah. Amin. Masuk 2 plastik. Tengoklah. Dan pikir ringan ini, hampir 3 kilo nih ya. Dihitung nanti duit ini 1, 2, 3 sak semen. Masya Allah, 4 plastik. Hah? 3. Rupanya kalau kita capek ini berkunang-kunang, 3 pun nampak 4. Yang kelima adalah Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Quran menolong pada hari kiamat. Begitulah orang Labuhan Batu membaca Quran. Acara berhatam kaji, sebelum bersunat hatam Quran. Anak-anak di Labuan Batu masih ada acara hatam Quran sebelum bersunat. Sebelum menikah perempuan ada acara berinai, ada acara meminang, ada acara merisik, ada acara sebelum akad nikah. Anak gadis biasanya ada acara khatam Quran. Di Labuan Batu masih ada itu. Hebat orang Labuan Batu ini memang. Saya heran tadi, kenapalah anak kecil yang disuruh mengaji? Mana yang mengaji tadi? Angkat tangan. Udah balik dia. Dia yang baca Quran, dia pula yang membawa plastik nih berkeliling. Masya Allah, tabarakallah. Berdatangan duit-duit ini, Masya Allah. Asal jangan kalian suruh aja lah, aku menghitung nanti. Masya Allah, tabarakallah. Berdatangan plastik semua. Tolong hitung berapa plastik tadi semua. Jangan sampai 10 plastik hilang 3. Ini Ustaz Somad ini suuzon saja. Tidak ada orang Labuan Batu ini yang pencuri. Tidak ada orang Labuan Batu ini yang ingkar janji. Tidak ada orang Labuan Batu ini yang jahat. Memang dulu ada yang jahat tapi udah mati. Yang ada nih sekarang baik-baik semuanya insya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang Labuan Batu ini soleh-soleh semuanya.
Di antara doa yang makbul adalah doa ketika turun hujan. Ya Allah, jadikanlah orang Labuan Batu ini soleh-soleh semuanya dan masuk surga semuanya insya Allah. Siapa yang memasukkan duitnya ke dalam kotak, inilah yang membaca Quran tadi. Siapa namanya anakku? Samin. Anak saya Ustaz. Samin. Sabit. Sabit. Sabit artinya kokoh dan kuat. Kokoh imannya, kuat keyakinannya. Tolong bacakan dulu. Sambung ya, Ustaz baca sambung ya. Cari dulu yang susah-susah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha wa la kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Kita tes lagi atau kita diamkan? Tes lagi. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Walahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita tes lagi. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين لا يعلمون Fa'amal ladzina amanu. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Masya Allah. Udah kalian foto? Inilah kalian terpukau nengok kami sampai lupa pula mengandaikan. Masya Allah. Sabit, sabit. Allahumma sabithu alal iman wal Islam. Kokohkan sabit. Allahumma faqihu fid din, dalamkan ilmu agamanya ya Allah. Allah marzuqhu fahmal mursalin, pahamkan dia seperti pemahaman para nabi ya Allah. Allah maftah qalbahu, bukakan pintu hatinya ya Allah. Waj'al sabit min hafizil Quran, jadikan sabit anak penghafal Quran ya Allah. Wahfazhu min kulli su' wa syarr, jaga sabit dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Begitu juga dengan semua anak jamaah yang hadir ini ya Allah. Masya Allah. Duduk anakku sabit. Masya Allah. Barakallah fiik. Barakallah. Udah cium dah. Tahu dia ustaz itu belum mandi, maka kita cium. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah hebatnya orang Labuan Batu. Kalau mau menengok bagaimana orang yang pemurah, orang yang bersedekah, orang yang terbuka hatinya, yang mau membangun pesantren tahfiz Quran, datang kalian ke Labuan Batu. Ini baru yang di dalam sawit ini. Tengoklah orang Labuan Batu, hebatnya Masya Allah. Ini sorban yang ku minta tadi, berisi semuanya. Berapa isinya kita tengok ya. Kalau yang ini kan nampak jelas, yang ini tak usahlah ditengok, kita pejamkan mata. Berapa duit? Berapa duit? Kita pejamkan mata. Berapa isi duitnya nih? Kita tengok. 1, 2, 3. Tolong nanti waktu mengupload ke internet yang 5.000 ini jangan kalian masukkan. Rusak nama Labuan Batu. Mudah-mudahan terambil 100 ya. Berdoa kalian dulu supaya 100. Bismillahirrahmanirrahim. 100 ya Allah, 100. 3 kali aja. Macam Quran tadi kan tes 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
tahu. Yang penting dapat ku kabar nanti setelah Ustadz Somad pulang, ternyata orang Labuan Batu berduyun-duyun datang kemari menjumpai Ustadz Baki, bertanya mana asrama, berapa pintu, berapa jendela, berapa kosen, berapa batu bata, berapa kerikil. Betul? Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Setelah tabligh akbar kemarin berdatangan orang Labuan Batu, ngasih bantuan? Enggak, bertanya aja. Bapak punya duit, dibangunkan rumah yang besar. Apakah kalau bapak mati rumah itu dibawa? Ibu punya duit, dibelikan gelang cincin emas 3 cincinnya. Kalau belanja ke pajak berapa kilo? Bapak punya duit, dibelikan mobil yang mahal, harganya 3 miliar. Apakah kalau mati mobilnya dibawa mati? Mobil yang besar tinggal, rumah yang besar tinggal, bini yang besar. Yang dibawa mati. Nih, inilah yang dibawa mati. 5.000 perak yang diambil 3 kali tadi yang dibawa mati. Sedangkan parkir mobil saja 5.000 1 jam di mall sekarang. Mau masuk surga pula pakai 5.000 perak. Kira-kira apakah yang ngasih 5.000 tadi masuk surga? Berarti yang bilang masuk itu yang ngasih 5.000 tadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jangankan 5.000, sebesar biji sawi pun kau masukkan duit sebesar biji sawi, dibalas apa tidak dibalas? Dibalas Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memasukkan 5.000 masuk surga, tapi cuma sejam. Masuk surga itu kalau sudah masuk tak keluar lagi. Khalidina fiha abada. Semuanya kekal di dalam surga insyaallah. Sebelum disatukan Ustaz Baki duduk aja dulu. Nah, Ustaz istirahat dulu untuk menguatkan tenaga karena ini menghitungnya sampai subuh nanti nih. Nah, ambil aja dulu foto satu orang untuk bukti. Ambil foto, beginilah orang Labuan Batu memberi bantuan, lengkap nampak gambar jamaahnya di belakang. Begitu tunjukkan kepada seluruh dunia. Ini bukan di kota, ini bukan di ibu kota kabupaten, ini di dalam kebun sawit. Mungkin sebagian duit ini dari kalangan jin. Ya Allah, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Doa itu pasti makbul, karena doa itu bukan doa Abdul Somad, itu doa malaikat. Waktu malaikat menengok orang bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Bagaimana dengan yang tak mau bersedekah? Waktu kresek plastik ini lewat, dia pura-pura khusyuk. Waktu plastik ini lewat, dia pura-pura menengok ustaz berceramah. Allah Maha Adil. Mau kubacakan doanya? Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah, binasakan dia ya Allah. Bukan aku yang berdoa. Doa Abdul Somad tak ada maknanya. Doa malaikat. Hadisnya hadis sahih. Mudah-mudahan semuanya bersedekah. Yang tak bersedekah hari ini, besok dia akan berkirim insyaallah. Amin ya rabbal. Yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Berapa yang mengiringi? Berapa yang mengiringi? Yang pertama, maluhu, hartanya. Mobilnya yang mewah ikut mengiring ke liang lahat. Ikut apa tak ikut? Tapi cuman sampai parkir guys. Cuman sampai parkir beb. Ada yang mau masuk ke dalam? Kalau bapak ini meninggal, ibu mau masuk ke dalam? Jelas? Yatsba'ul mayyita thalathun. Yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama hartanya, tapi hartanya balik ke rumah. Yang kedua istrinya, istrinya balik ke rumah. Betul bu? Mau nangis ibu ini di pinggir liang lahat. Abang! Ibu serius menangis atau sandiwara? Yatsma'ul mayyita thalathun. Yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama hartanya, yang kedua istrinya. Hartanya pulang, istrinya pulang, anaknya
pulang. Lakinya menangis suaminya, tapi matanya yang menangis cuma sebelah kiri. Yang sebelah kanan mana mau dipinang bulan depan. Yang kekal abadi cuma satu. Mana yang menolong di liang kubur? Mana yang menolong di liang lahat? Yang menolong di liang lahat adalah ini. Agak berat ini. Kenapa berat? Ada botol rupanya dalam. Inilah yang akan menolong di liang lahat nanti, Pak. Ada emas batangan menolong di liang lahat. Ini yang mengisi air nih pasti bukan orang Labuan Batu. Pemain naturalisasi datang kemari. Orang Labuan Batu baik-baik semua insyaallah. Amin ya rabbal. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuman satu, yang tinggal cuman satu, yang tinggal cuman satu. Apa dia? Wa amaluhu. Kalau pernah tangan bersedekah, kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hebatnya Labuan Batu nih luar biasa. Yang berjilbab bukan cuman ibu-ibu, sound system pun berjilbab, tengok. Kamera berjilbab biru pula. Silap-silap salah sapa awak. Yang mana ibu-ibu, yang mana kamera? Yang jilbab hitam ada, yang jilbab biru ada. Luar biasa. Apakah 100 tahun lagi masih ada orang Labuan Batu baca Quran? Ada. Apakah tahun 2050 masih ada orang di sini membaca Quran? Saya yakin dan percaya masih ada orang baca Quran. Kenapa? Karena berdiri pesantren Ibnu Sabil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi saya mulai jam 4, sekarang jam 5 kurang 15, sudah 45 menit saya berdiri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ditambah dengan doa penutup diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, semuanya istiqomah iman dan Islam, mati dalam keadaan la ilaha. Al-Haziniyah untuk niat yang baik. Al-Fatihah.